wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Sohibul Bait Bapak Profesor Dr. Haji Joko Setiawidodo Matanang Wahu Bituli Hayati, amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Edi Sutono, Bapak AKBP Haji Jajang Hasan Basri SAG, Bapak Haji Wahyu Hordani SMH, Bapak Awal, dan seluruh jamaah yang tidak saya sebut satu persatu namun tidak menguras hormat dan tajim saya. Alhamdulillah wa syukurillah, di dalam bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan dan penuh mahfirah ini, Sohibul Bait yaitu Bapak Profesor Dr. Joko Setiawidodo punya maksud dan tujuan untuk silaturahmi ya, karena bagaimanapun silaturahmi ini bisa mempererat persaudaraan dan menambah panjang umur kita semua. Sekali lagi saya izinkanlah saya untuk membawa susunan acara pada sore kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Sohibul Bait, yang ketiga tausiah atau kultum, boleh kuliah terserah antum. Nanti sekalian doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak AKBP Haji Jajang Hasan Basri SAG. Kemudian yang keempat bukber, dan yang kelima sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita ramah tamah. Baiklah, untuk menyingkat waktu, sekali lagi betapa pentingnya silaturahmi ini. Mari kita sama-sama meminta kepada Prof. Joko yang sudah punya pengalaman luar biasa secara akademis maupun secara dunia usaha, bagaimana sih dampak silaturahmi ini ya terhadap dunia kerja maupun secara akademis. Jadi secara agama memang hablum minas ini sangat diperlukan sekali. Tapi bagaimana orang yang senang dengan silaturahmi, membangun silaturahmi dengan orang yang hanya menyendiri, pasti akan berbeda. Kita sambut Sohibul Bait Bapak Profesor Dr. Haji Setiawidodo untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selawat puji Tuhan dan salam syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita sore ini bersama-sama bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua, khususnya Bukta Kaptemas. Dan tak lupa salam dan selawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, pertama-tama saya sampaikan pembina kita Bapak AKBP Haji Jajang SAG, kemudian ada Pak senior kita Pak Haji Edi Sutono, ketua kita Wakil Mas Bapak Haji Wahyu Ardaningrum, dan Ketua Hares ini Pak Adi yang luar biasa, dan Pak Dawam, Pak Sudono, Pak Awal, Pak ini yang belum kenal atau Pak Agus, Pak Yusuf, oke ya, dan staf Pak Jajan, Mas Rahmat sama Mas Sawat,
Mas Heru, ya. Terima kasih. Ke Mas Diono juga ini semuanya. Yang hari ini rencananya sesuai dengan perintah lisan Bapak Pembina kita, Pak RWW Jajang, supaya mengadakan buka puasa sekalian, yaitu silaturahmi Mas, jaga kampung, jaga Jakarta, jaga kita semua supaya kita tetap kondusif, aman dan guyup rukun. Kebetulan juga ini adalah acara kita, yaitu dalam rangka pembinaan dan penyuluhan Kamtipmas membangun kemitraan polisi dan masyarakat. Di sini kita sangat perlu sekali dengan adanya mitra polisi yang pembinaannya dilakukan oleh kepolisian, jadi mitra polisi sesuai Rapat 31 saat ini yang masih tetap berlaku. Bagaimana kita membentuk masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Kita jaga lingkungan kita, paling tidak di dalam rumah tangga kita, di dalam RT kita, di dalam RW kita, kelurahan kita, kecamatan kita, kabupaten kita, bahkan seluruh RKRD kita, supaya kita tetap kondusif, tetap hijau royo-royo, aman sentosa. Itulah Pokdar Kamtipmas, satunya kata dengan perbuatan. Bahwa kita ini sebagai mitra tidak ada pamrih apa-apa. Kita tulus, ikhlas, sukarela membantu polisi, membantu menjaga keamanan kita supaya kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa hidup rukun di dalam lingkungan kita, di dalam komunitas kita, di dalam rumah tangga kita, sehingga kita bisa bekerja, berjalan sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan ini, saling menjaga, asah-asuh. Jadi disinilah tugas daripada kita sebagai mitra Polri. Kita membantu setulus hati, sukarela, ikhlas membantu kepolisian untuk menjaga lingkungan kita. Polisi adalah masyarakat, masyarakat adalah polisi, sehingga kalau kita sinergikan, maka itu adalah kekuatan yang luar biasa. Polisi sama masyarakat juga tidak bisa bekerja. Masyarakat pun tanpa ada pendampingan polisi juga tidak bisa bekerja. Di sini kita adalah suatu kolaborasi, sinergi yang luar biasa. Tetapi bagaimanapun juga kita sebagai sukarelawan yang tanpa digaji, tanpa ada reward, kita perlu juga memikirkan kehidupan kita, karakter kita. Jadi kita harus bekerja dan berkarya, bekerja, membantu polisi, berkarya, bagaimana kita tetap bisa eksis di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Nah, disinilah kita dituntut adanya suatu kerjasama yang seimbang di antara kehidupan di dunia ini, juga seimbang di antara dunia akhirat nanti, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah itu udah urusan kita. Hablum minan nas ini yang paling penting. Bagaimana kita bersilaturahmi, bersinergi sehingga kita bisa seimbang untuk mendapatkan istilahnya itu pengabdian dan adanya suatu kinerja yang positif.
Ini yang kita perlukan. Ini perlu ada suatu pembekalan. Jadi kita juga perlu kreativitas, kita perlu mempunyai visi misi bahwa Pokdar jangan sampai justru memberatkan masyarakat. Pokdar harus menciptakan suatu keadaan yang punya kreatif, apa yang akan kita suguhkan ke masyarakat itu, sehingga kita juga mempunyai suatu reward yang baik. Oleh karena itu di dalam aturan Pokdar itu tidak boleh sebagai anggota Pokdar yang pengangguran. Jadi kita menjagakan Pokdar, jangan sampai Pokdar itu justru meresahkan masyarakat. Jadi Pokdar itu harus kita menciptakan suatu reward yang bisa menghasilkan sesuatu. Itu ada peraturannya ya Mas Diana ya, bahwa anggota Pokdar itu tidak boleh orang yang justru sebagai benalu ya. Kita menciptakan suatu kreativitas, yaitu kita harus bekerja, punya kompetensi, punya pendidikan, punya karya, punya prestasi, punya kompetensi. Ya itulah satunya kata dengan perbuatan. Untuk kita ke depan, kita untuk menyongsong masa depan yang kita lebih baik. Mungkin juga nanti kita kerjasama dengan masyarakat, dengan kepolisian, dengan lingkungan kita, mungkin ada suatu jalan yang baik, gitu ya. Demikian saya kira untuk arahan kita, itu motivasi bahwa Pokdar bukan sebagai penjaga keamanan saja, tapi mari kita bekerja, berkarya untuk keluarga, kemajuan, kesejahteraan, dan untuk kemakmuran keluarga kita. Demikian Pak Wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Setiawidodo. Sebelum ke kultum, karena Ketua Umum kita hadir, kita sama-sama mendengarkan sambutan kepada Bapak Haji Wahyu Kordani SMH dengan segala hormat. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita semua berkumpul di rumah Prof Joko dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani tentunya. Salam salam mari sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang saya hormati Bapak Pembina kami, Bapak KPP Haji Jajang Lesaki, yang saya hormati Bapak Pembina Bapak Kaptimas Jaya, Pak Profesor Joko, yang saya hormati Bapak Edi Sutono, yang saya hormati rekan-rekan pengurus Pokdar Kaptimas Metro Jaya, Ketua Resort Tangerang Kota, Pak Adi yang selalu aktif, rekan-rekan pengurus, bapak-bapak dari rekan-rekan dari Binmas Polda Metro Jaya. Mungkin sudah cukup tadi Pak Joko menjelaskan semua, tinggal kita apa yang disampaikan sama Prof Joko itu sudah baik sekali, sudah banyak, sudah cukup. Tinggal mungkin apa yang kita sampaikan, bagaimana cara kita untuk menjalankan. Seperti tadi sampaikan, satunya kata dengan perbuatan, itu yang paling penting. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lebih menunggu kultumnya Pak Jajang mendekati buka puasa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Pokdar Kaptimas daerah Metro Jaya. Selanjutnya sama-sama kita simak tausiah atau kultum yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Jajang, sekaligus nanti doa sampai waktunya sampai bubar. Demikian Pak.
Kiai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Joko, terima kasih waktu dan tempat serta sajian yang luar biasa. Cuma sayang yang diundang sedikit dan hadirnya sedikit. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam koridor berpikir positif untuk hal yang terbaik untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wahyu selaku Ketua Pokdal Timas, Pak Awal, Pak Ade, dan yang terutama Pak Edi Sutono, luar biasa Pak Edi. Syukur Alhamdulillah kita senantiasa pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan rekan-rekan sekalian, singkat saja, mungkin ini benar-benar kultur, tinggal 7 menit, ya kan? Bukan kuliah 70 menit, 7 menit. Langsung saja, mungkin saya teringat satu hal mungkin terkait dengan syukur. Kata syukur mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang berat untuk kita lakukan. Padahal juga melakukannya juga gampang, nggak terlalu sulit. Cuman karena tidak terbiasa, bisa sering lupa. Ada 3 cara untuk kita bersyukur. Kalau ayat yang sering kita dengar adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum wa la in kafartum wa la inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, nikmat Allah yang akan senantiasa diterima oleh Allah, bahkan dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang tidak pandai bersyukur, hanya azab yang mendekatinya. Bapak dan rekan sekalian, ada 3 cara dalam hal bersyukur. Yang pertama adalah dengan hati. Bagaimana cara dengan hati kita bersyukur? Dengan hati itu ada 2. Yang pertama, yakini apa yang kita dapatkan hanyalah datangnya dari Allah. Yakini yang kita dapatkan datangnya dari Allah, bukan dari yang lain, bukan karena yang lain. Apapun itu, apakah rezeki berupa uang, harta, termasuk juga mungkin anak, pertemanan, jodoh kalau yang belum berjodoh, yakini betul bahwa itu semua datangnya dari Allah. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, mungkin sering kita baca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang akan kau dustakan? Yakini betul bahwa yang kita dapatkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau alat perantara lain itu adalah itu hanya sebuah alat yang mohon maaf, mungkin kalau Pak Edi cincinnya banyak sekali, penuh cincinnya, kayak Bang siapa, Hotman gitu ya. Tapi untuk kita Bang Edi, mohon maaf, mungkin bagi yang Muslim, bahwa cincin ini hanya hiasan, bukan alat mendatangkan rezeki. Gitu ya Pak Edi? Ya. Cincin ini adalah hiasan. Jadi jangan yakin, gara-gara karena cincin inilah saya punya harta, karena cincin inilah banyak cewek dekat saya. Bukan begitu. Iya betul. Tapi cincin ini hanya hiasan. Maka apa yang kita dapatkan, yang semuanya yakin bahwa itulah datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, dengan hati itu adalah harus ikhlas kita menerima dan ikhlas yang kita keluarkan. Ikhlas menerima bagaimana? Apapun yang kita terima,
berapapun yang kita dapatkan, ya harus ikhlas. Kadang-kadang kita bekerja, mungkin yang kita dapatkan rezekinya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Harapannya dapat penghasilan gede, ternyata sedikit. Nah, disitulah kita harus ikhlas. Yakin kalau ikhlas itu nanti akan ada hikmahnya di balik itu semua. Kemudian yang kedua, cara kita bersyukur adalah dengan lisan. Dengan lisan itu minimal kalau dalam Islam kita itu kan melafazkan hamdalah, alhamdulillah. Yang kita dapat berapapun itu ya syukur. Kalau yang Nasrani kan, yang Kristen puji Tuhan kan gitu. Sebagai tanda bersyukur kan begitu, dengan ucapan, dengan lisan. Nah, tetapi ulama sering mengingatkan kepada kita bahwa cara kita bersyukur dengan lisan bukan hanya cukup dengan hamdalah, tapi juga harus berbanyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang menunjukkan di jalan Allah. Seperti apa? Ucapan syukur, tasbih, zikir, dan yang utama adalah perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa dengan perbanyak istighfar? Ternyata ada tuntunan doa kita. Salah satunya adalah kalau kita berdoa meminta rezeki kepada Allah, dahulukan dengan permintaan maaf, dahulukan dengan pengampunan. Kenapa? Jangan sampai dosa-dosa kita masa lalu akan menghambat rezeki yang akan kita terima. Betul ya, Sarmadi ya? Kan gitu. Jadi ampuni dosa dulu, mohon ampunan dosa agar jangan sampai dosa yang ada yang belum terampuni akan menghalangi rezeki yang akan kita terima. Itu yang dimaksud berbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur kita adalah dengan fisik. Dengan fisik itu ada dua. Pertama dengan fisik kita sendiri, yang kedua dengan harta yang kita dapatkan. Dengan fisik kita bagaimana? Adalah minimal lakukan sujud syukur. Sering-seringlah sujud syukur. Minimal yang terbaik sujud syukur adalah kalau dinasihatkan oleh beberapa ulama, lakukan setelah salat maghrib. Tapi kapanpun bisa kita lakukan. Bagaimana caranya sujud syukur? Adalah duduk seperti duduk tahiyat, kemudian kita melafazkan Allahu Akbar, sujud. Pada saat sujud kita membaca apa? Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Kemudian bangkit dari sujud, duduk lagi sambil mengucapkan Allahu Akbar. Selesai. Cuma itu saja. Cuma yang kelihatan sederhana ini pun kadang-kadang jarang kita lakukan. Betul ya? Betul. Jarang kita lakukan seperti itu. Padahal sederhana. Tapi hebatnya coba, masih mendingan umat Islam Indonesia dibanding dengan umat Islam negara lain. Umat Islam Indonesia ketika pemain bola habis menggolkan, mereka sujud di lapangan. Itu sebagai bukti sujud syukurnya umat Islam. Ternyata di Eropa pun tidak demikian, di Timur Tengah pun tidak demikian. Bahkan orang Qatar saja menyatakan salut dengan Indonesia luar biasa. Setiap dia menggolkan pasti sujud syukur di lapangan. Walaupun toh misalnya bentuknya apakah dengan kaidahnya tadi Allahu Akbar melafazkan 3 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar, apakah itu atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi minimal adalah sudah kelihatan pada saat kapan itu bersujud sebagai ucapan syukur kepada Allah. Selamat datang si badan besar.
Ditunggu-tunggu dari tadi. Ditungguin Pak Edi itu bahas nih. Itu sebagai bentuk sujud syukur, sebagai bentuk syukur kita melakukan sujud dimanapun itu, tapi upayakan di tempat yang bersih. Kemudian selain sujud apa? Bukti yang bisa dilakukan dengan kita melaksanakan sholat wajib saja, itu pun insya Allah termasuk sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Kita apalagi kalau sering sholatnya ditambah dengan sholat sunnah, apakah sunnah rawatib ataukah sunnah-sunnah yang lain. Apalagi kalau kita tiap pagi barangkali menyempatkan untuk sholat duha, terlebih lagi dengan tahajud, ini luar biasa kalau bisa kita lakukan. Terlebih di bulan Ramadan ini, tuntunannya, ajarannya sebenarnya sangat luar biasa. Hikmah dan faedahnya adalah untuk kita, tetapi mayoritas kita ini masih sebatas menggugurkan kewajiban. Sehingga kalau ditanya apakah ada efek setelah sebulan kita melaksanakan ibadah Ramadan, apakah ada pengaruh dalam kehidupan kita selanjutnya? Wallahu alam. Nah, rupanya sudah azan ya? Di HP. Oke, sujud syukur yang terakhir adalah secara fisik. Sebagai bukti kita bersyukur secara fisik adalah dengan harta. Kata Nabi, kalau dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat gitu ya, sebagai bukti syukur dengan Allah dari harta yang kita terima adalah keluarkan harta kita hanya di jalan yang Allah ridho. Nah itu aja, keluarkan harta kita di jalan yang Allah ridho. Jadi 3 ya, cara kita bersyukur: dengan hati, dengan lisan, dengan fisik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup dengan doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rabbika tawakkaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi seluruh rangkaian sudah kita jalani. Dengan demikian selesai sudah acara untuk kali ini. Mari kita bukur bersama, mencicipi hidangan yang ada. Kemudian selanjutnya kita sholat mari berjamaah. Yang belum ambil wudhu bisa ambil wudhu di lantai bawah atau di atas. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.